Bertahan demi anak adalah alasan Cut Intan Nabila bertahan selama 5 tahun dalam pernikahan seperti neraka. Dia pilih bungkam soal KDRT yang dialaminya karena Cut Intan berpikir ini adalah aib yang memalukan. Bagi orang awam yang tidak mengalami KDRT seperti Cut Intan alami, pasti akan bertanya penuh keheranan kok bisa ia selama itu bertahan, apalagi sampai punya 3 anak. Jadi nonton sampai habis biar nggak gagal paham. Seperti kebanyakan istri yang menjadi korban KDRT di luar sana seperti Cut Intan Nabila, karena 3 alasan ini mereka terjebak dalam pernikahan seperti neraka. Yang pertama, alasan bertahan demi anak. Istri yang jadi korban KDRT rela mengorbankan dirinya agar anak menganggap mereka punya keluarga yang utuh. Di mana ada ayah dan ibu dalam satu rumah saat anak ditanya sama temannya. Yang kedua, alasan stigma negatif yang kuat soal janda karena pengaruh kuat dari budaya patriarki. Istri yang jadi korban KDRT ada perasaan ngeri ketika memutuskan berpisah dari suami yang suka KDRT. Status janda dikatakan sebagai aib, ambil saja contohnya stigma pelakor yang selalu dikaitkan sama janda. Yang ketiga, alasan faktor finansial yang membuat istri korban KDRT sulit untuk keluar dari pernikahan toksik. Banyak istri yang menjadi korban KDRT berpikir kalau pisah dari suaminya yang kasar, lalu siapa yang membiayai anak-anak? Ini sebabnya banyak istri yang menjadi korban KDRT sulit keluar atau bisa bertahan bertahun-tahun dalam pernikahan seperti neraka. Karena istri terjebak dalam siklus kekerasan dengan pola yang berulang. Dan posisi istri dalam dilema cinta. Harapan dan teror. Apabila dijabarkan istri terjebak dalam lingkaran setan dengan pola yang berulang. Yang berawal dari pola pertama atau disebut fase bulan madu. Lalu berlanjut ke pola kedua atau disebut fase konflik atau permasalahan. Yang kemudian berlanjut ke pola ketiga atau disebut fase tindak kekerasan. Setelah pola ketiga selesai akan menuju ke pola keempat atau disebut fase masa tenang atau fase minta maaf. Tapi pola keempat ini akan kembali lagi ke pola yang pertama atau yang dikenal fase bulan madu. Ini sebabnya suami pelaku KDRT. Apabila tidak ada intervensi untuk menghentikan perilaku kekerasannya, maka semakin lama kekerasan akan semakin intens frekuensi kekerasannya. Dan lama-lama tidak akan ada masa tenang maupun fase bulan madu. Atau biasa yang disebut siklus dilema cinta. Harapan dan teror. Yang dapat diartikan istri yang jadi korban KDRT, seperti terikat pada dilema rasa cinta dan sayang pada suami pelaku KDRT. Dilema rasa cinta dan sayang ini yang bikin istri korban KDRT jadi berharap suaminya bisa berubah dan menepati janjinya tidak melakukan KDRT lagi. Fase ini yang sering disebut masa tenang dan fase bulan madu. Tapi realitanya istri yang jadi korban KDRT juga hidup dalam suasana teror dari suaminya. Dengan kata lain, setiap waktu istri harus siap menghadapi aksi kekerasan dari suaminya yang semakin sulit untuk dilawan karena frekuensi kekerasannya semakin lama semakin intens terjadi. Yang efeknya bisa membuat kondisi psikologis istri yang jadi korban KDRT semakin terpuruk. Ini sebabnya istri yang jadi korban KDRT sering mengalami jeratan relasi manipulasi dari suami pelaku KDRT. Ini yang bikin istri jadi gampang frustrasi dan traumatis yang bisa merusak aspek kehidupannya. Ambil saja contohnya, ada istri yang tega menganiaya, bahkan membunuh anak kandungnya sendiri. Dengan kata lain, hubungan romantis yang penuh dengan kekerasan akan menciptakan rasa tidak aman, bahkan bisa mengancam jiwa. Yang efeknya bisa memicu dampak traumatis bagi korban. Ini sebabnya perilaku KDRT memiliki pola kekerasan yang berulang, karena mempersulit korban KDRT untuk berpikir logis untuk menolong dirinya sendiri. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.